Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan terangkan materi yang mungkin kemarin sempat tidak belum saya terangkan, yaitu mengenai perangkat komputer, yaitu perangkat keras dari komputer dan PDF. Mungkin bagi sebagian antum belum bisa memahami karena mungkin belum diterangkan. Baik, kita masuk ke perangkat-perangkat komputer. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya kita pasti sering mengenal komputer itu adalah seperti ini, yaitu ada perangkat yang kita sebut monitor, kemudian ada ini kotak yang umumnya disebut CPU ya, kemudian loudspeaker, kemudian ada printer dan mouse serta keyboard. Ini kalau ditanyakan komputer itu yang lengkap ya, seperti ini adalah komputer yang kita anggap lengkap ya. Tetapi kita perlu lihat bahwasanya sistem komputer itu sebenarnya adalah sebuah sistem komputer yang lengkap, terdiri atas tiga bagian besar, yaitu ada hardware, ada software, dan ada brainware, yang mana ketiganya itu saling berkaitan. Nah, di mana brainware itu berinteraksi langsung dengan hardware dan hardware yang berinteraksi langsung dengan software. Baik, kita masuk pada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat yang kita dapat kenal secara fisik ya. Kalau kita lihat dengan mata, kita tahu, nampak oleh kita. Kalau kita sentuh dengan tangan kita bisa, asal jangan dirasa dengan lidah ya. Nah, tidak, itu jadi aneh kalau dilihat orang, masa mau mengindra komputer dengan indra perasa dari lidah. Tapi kalau kita pegang bisa, kita sentuh bisa, kita lihat bisa. Nah, itu adalah semua perangkat yang disebut dengan perangkat keras. Nah, dan juga perangkat keras sering juga kadang-kadang disilakan dengan sebutan mesin. Perangkat keras komputer itu kita bisa bagi menjadi 5 kelompok besar, yang mana empat diantaranya itu berhubungan langsung, berkaitan langsung dengan pengolahan data, mulai dari input, processing, storage, dan output. Sementara satu kelompok perangkat support itu tidak berhubungan dengan pengolahan data. Akan tetapi perangkat support ini sangat dibutuhkan dalam keempat perangkat lain untuk dapat bekerja. Kita lihat di sini beberapa contoh perangkat hardware ya, ada mouse, printer, loudspeaker, keyboard, monitor, dan Ustadz, di perangkat ini sebenarnya bukan CPU ya, ini disebut casing. Akan tetapi dalam casing inilah kita bisa temukan perangkat-perangkat lain. Jadi kalau disebut ini hanya CPU atau CPU kata orang, itu juga tidak tepat. Oke, kita masuk ke perangkat pertama. Kelompok perangkat pertama yaitu perangkat input atau perangkat masukan. Merupakan semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah atau data dari luar komputer ke dalam komputer. Misalnya kita ingin menuliskan sebuah kalimat atau kata-kata, maka kita masukkan ke dalam komputer menggunakan keyboard misalnya. Atau kita ingin merekam suara ya,
kita gunakan perangkat mikrofon agar suara yang kita keluarkan ditangkap oleh mikrofon dan dirubah dan menjadi sinyal yang dimengerti oleh komputer, yaitu sinyal data. Jadi merubah sinyal analog itu yang ada di luar komputer, di sekeliling kita, apakah gerakan, kecepatan, suara, warna, cahaya, gambar, semua yang berada di layar komputer itu adalah berupa sinyal-sinyal analog. Nah, bagaimana agar komputer bisa memahami dan nanti mengolahnya? Maka harus dirubah menjadi sinyal digital dengan melalui perantaraan perangkat-perangkat input yang sudah sebagian besar kita pasti sudah kenal. Nah, input untuk komputer itu ada beberapa ya. Ada yang paling sering itu adalah input berupa tulisan, kemudian input berupa titik, kemudian gambar dan video, suara dan lain sebagainya. Baik, nah kita lihat di sini pertama input berupa tulisan atau pasti menggunakan keyboard. Tidak lagi seperti zaman dahulu mereka gunakan kertas berlubang, kemudian mereka masukkan kode-kode tertentu dengan sesuai dengan bahasa mesinnya, bahasa komputernya. Kemudian nanti baru keluar dari, setelah diolah dikeluarkan dalam bentuk printout yang juga sebagian itu berupa kode-kode. Nah, sekarang dengan menggunakan keyboard kita bisa memasukkan perintah berupa tulisan tersebut, baik perintah ya maupun data ya, sehingga komputer bisa melakukan pengolahan perintah atau data tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kemudian berikutnya perangkat pointing ya. Mungkin ya perangkat pointing ya, kalau dari terjemahan sendiri itu kan point itu artinya titik. Tapi sebenarnya pointing itu ya memang dia menerima perintah pada titik-titik koordinat yang kita tentukan. Misalnya kita ada sebuah tombol di layar ya, kemudian kita klik. Nah, seperti ini ya, kita pada titik tertentu kita klik, atau kita ingin membuat gambar, kita tekan atau sentuh atau klik di tempat tersebut. Nah, beberapa pointing devices yang bisa kita temukan itu yang paling awam itu adalah, yang paling banyak dipakai adalah mouse ya, seperti ini. Hanya saja ekornya di belakang, terbalik ya, kalau mouse ekornya di belakang, kalau yang mouse untuk komputer itu ekornya di depan. Nah, ada dua jenis dulunya mouse itu. Yang pertama itu mouse mekanik ya, menggunakan roda bola seperti ini. Mungkin antum yang zaman sekarang itu nggak pernah ketemu mouse seperti ini ya. Dia menggunakan bola yang digeser nanti akan memindahkan ya, membuat perpindahan titik atau kursor pada layar. Kemudian sekarang yang banyak dipakai adalah mouse optik ya, menggunakan sensor cahaya, ada cahayanya. Kemudian perpindahan cahaya tersebut, pergeseran cahaya di atas permukaan sebuah permukaan itu yang ditandai dan mempengaruhi dari perpindahan kursor pada layar. Berikutnya adalah touchscreen ya. Kalau touchscreen ini juga banyak sekarang kita temukan dan dipakai ya. Hampir semua perangkat komputer itu sudah banyak menggunakan touchscreen ya. Cukup menyentuh layar display saja, jadi kita bisa memasukkan perintah-perintahnya. Misalnya pada tablet, smartphone, juga bahkan beberapa komputer ataupun laptop itu juga sudah menggunakan touchscreen atau layar sentuh. Nah, anak Ustadz, sebenarnya touchscreen itu yang kita sentuh itu adalah bagian layarnya. Jadi ada dua layar ya kalau perangkat menggunakan touchscreen itu, misalnya HP, smartphone atau tablet. Itu ada bagian yang kita masukkan perintah itu yang disebut touchscreen, tapi layar yang menampilkannya itu adalah layar yang berbeda. Nah, kalau anak Ustaz ada HP yang sudah rusak nggak bisa pakai, coba buka, itu ada dua layar di
perangkat tersebut. Kemudian berikutnya adalah touchpad. Ya, touchpad itu biasanya kita temukan pada perangkat notebook, netbook atau laptop ya. Ini pengganti mouse. Ya, pengganti mouse. Sehingga kita nggak perlu lagi menggunakan mouse untuk memindahkan kursor ke titik atau koordinat tertentu. Berikutnya ada digitizer. Ini mungkin bagian karena tidak seperti mouse yang mungkin kita kesulitan memegangnya, belum terbiasa ya. Memang kalau menggambar menggunakan mouse itu lumayan sulit, maka para desainer, engineer atau artis itu banyak menggunakan, artis atau seniman ya, itu menggunakan digitizer untuk berkarya. Jadi dia seolah seperti memegang layaknya kita memegang pena atau kuas. Berikutnya ada trackball. Trackball ini kebalikan dari mouse ya. Kalau mouse itu yang kita geser adalah perangkat mouse-nya. Tapi kalau trackball ini ada bola yang kita geser sehingga dia kursornya akan berpindah pada koordinat atau titik tertentu yang sesuai yang kita inginkan. Berikutnya setelah perangkat pointing, ada perangkat image dan video. Ya, ada dua jenis perangkat untuk memasukkan gambar ke dalam komputer. Yang pertama itu kita sebut kamera. Nah, kamera itu bekerja dengan menangkap semua menangkap cahaya yang dipantulkan ke dalam, yang diterima oleh lensa, ditangkap oleh sensor, sehingga cahaya dari benda-benda yang masuk ya dirubah menjadi sebuah file atau data gambar. Ya, seperti kamera umumnya seperti ini. Jadi kalau ada pemandangan ya bisa kita foto, kita gunakan kamera. Kemudian pemandangan itu bisa kita olah di dalam komputer. Ada beberapa banyak ya, sangat banyak sekali jenis-jenis kamera. Ada digital kamera seperti biasanya ini, ada yang digital, ada yang DSLR, ada juga yang berupa dokumen ataupun surat dan sebagainya ya, yang bisa diletakkan pada permukaan. Jadi dia bekerja mensensor seperti membuat seperti penggunaan printer ya. Nah, dia per baris nanti dia bergerak, sensornya ini akan bergerak sampai semua permukaan dokumen itu sudah ditangkap dan diambil data digitalnya. Oke. Nah, scanner itu sendiri ada dua jenis, ada flatbed, mungkin Anda pernah lihat yang flatbed itu yang seperti umumnya scanner, kita letakkan objek, kita letakkan buku ataupun kertas di permukaan kaca ini, dia akan melakukan pemindaian atau scanning sampai semua permukaan objek atau benda atau buku, kertas, surat itu selesai dipindahkan datanya dalam komputer. Ada juga yang jenis dokumen feeder, mirip dengan printer, kita cukup letakkan lembaran-lembaran yang akan di scanning, kemudian dia akan bergerak ya, seperti printer, kertasnya bergerak dan sensor akan membaca per baris. Ini biasanya digunakan dalam pemindaian atau scanning lembar jawaban ujian ya, atau LJK, lembar jawaban berbasis komputer. Oke, berikutnya tentu saja kalau kita ingin memasukkan suara ke dalam komputer, kita butuh alat yang kita sebut dengan mikrofon. Ya, ini merubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Berikutnya yang banyak juga dipakai adalah scanner kode. Ada yang berupa bar atau batang garis-garis seperti ini, barcode. Ada juga yang berupa QR code yang seperti jerawat. Ya, jerawat, ada jerawat besar dan ada jerawat kecil. Nah, masing-masing kode ini bisa di-scan menggunakan alat tertentu seperti barcode scanner ini akan memindai garis pada bar dan juga bisa memindai QR code ya, tergantung dari fungsi alat yang kita gunakan tersebut.
Nah, Ustadz juga ini perangkat input lain ya, yaitu perangkat input menggunakan AirFit atau Radio Frequency Identification. Jadi berbeda dengan barcode tadi, ada alatnya tuh harus ditujukan pada benda atau buku atau stiker barcode. Sementara kalau kita menggunakan AirFit itu cukup ditempelkan ataupun bahkan bisa lewat saja gitu. Jadi di sensornya seperti kita lihat di gambar sebelah kanan ini, penggunaan AirFit di perpustakaan. Di situ banyak hal yang mungkin kalau di pustaka biasa cukup merepotkan ya. Ketika kita mengembalikan buku, kita ya harus mencatatnya sendiri ya, seperti ini. Dia kembalikan buku, dia cukup masukkan buku-buku yang dikembalikan ke dalam kotak pengembalian, nanti langsung tercatat buku apa yang sudah masuk, buku dan siapa yang meminjam itu sudah ada datanya. Jadi kita tinggal lanjutkan. Kalau kita ingin meminjam buku untuk dibawa pulang, kita masuk, kemudian kita bawa lagi, kita ke input ya, ke check outnya, ke kasir atau ke petugas, kita bawa bukunya, kita serahkan kartu kita, juga kartu juga bisa ditempel AirFit. Nah, langsung terdata bahwasanya buku tersebut itu sudah dipinjam atau ya sudah dibawa pulang oleh kita yang meminjam dan tidak perlu repot. Nah, di beberapa perusahaan, di beberapa supermarket besar itu sebenarnya kalau pengguna AirFit ini sangat memudahkan dalam belanja. Jadi tidak ada lagi yang antrian menunggu belanjaannya itu dihitung. Jadi kalaupun harus membayar, berarti dia tinggal bawa bungkusan belanjaannya ke kasir. Kasir langsung bisa mengetahui berapa banyak belanjaan yang dibeli oleh pembeli tadi. Nah, penggunaannya kalau di Indonesia kita lihat di KTP ya. Nanti kalau Anda Ustaz punya orang bisa pinjam KTP ayah atau ibu di rumah yang sudah punya KTP, itu di dalam KTP KTP itu ada AirFit. Jadi kalau diletakkan pada sensor data yang ada di Dinas Capilduk, langsung akan menampilkan data sesuai dengan pemegang KTP. Kalau yang di jalan tol juga bisa ada kartu Brizi ya. Kalau di Sumatera Barat ini kayak seperti kalau kita naik angkutan Trans Padang ya, kalau di Padang kita pakai kartu Brizi. Nah, itu juga menggunakan AirFit. Ada juga kartu tol dan sebagainya. Oke, itu adalah beberapa perangkat input ya Nasat. Berikutnya perangkat pemrosesan. Jadi setelah data tadi dimasukkan ke dalam komputer menggunakan perangkat input, selanjutnya adalah data tersebut diproses oleh perangkat pemrosesan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk memproses data atau mengolah data itu diperlukan beberapa perangkat. Yang pertama itu disebut mikroprosesor. Yang kedua itu ada RAM. Dan yang ketiga itu adalah motherboard. Nah, kita lihat mikroprosesor itu sering disebut ya, nama aslinya sebenarnya Central Processing Unit atau disebut dengan CPU ya. Jadi kalau kotak yang besar yang antum sering kira, yang sering orang awam kira sebagai CPU, itu juga sebenarnya dia berada di dalam kotak itu. Jadi hidupkan CPU itu juga kurang pas ya. Tapi kalau hidupkan komputer ya, kita tombol power yang ada di kotak itulah yang kita hidupkan, kita tekan. Nah, CPU atau Central Processing Unit ini merupakan otak komputer. Nah, atau sering disebut juga sebagai prosesor. Nah, semua data, semua perintah, semua informasi itu dikelola, diolah oleh microprocessor tersebut atau prosesor tersebut. Nah, pada dasarnya sebuah prosesor itu terdiri atas 3 bagian ini. Ya, ini
struktur dasar dari prosesor, yaitu ada bagian arithmetic and logic unit, kemudian ada control unit dan register. Nah, arithmetic and logic unit ini berfungsi untuk mengolah data ya. Dan perhitungan di dalam komputer itu ya semuanya dalam bentuk hitungan gitu. Misal kalau antum ingin menukar warna, maka yang dilakukan oleh prosesor adalah mengurangi atau menambah angka-angka data yang ingin diolah atau ditukar tadi warnanya gitu. Kalau kita ingin memperbesar suara juga demikian, itu dikerjakan oleh mikroprosesor pada bagian arithmetic dan logic unit. Kalau dalam bahasa kita, arithmetic and logic unit ini adalah bagian logika dan matematika. Berikutnya adalah control unit. Control unit ini yang mengendalikan arus data masuk dan keluar dari prosesor. Nah, dan yang ketiga adalah register. Register itu penyimpanan sementara gitu. Selama prosesor bekerja, maka data tersebut akan disimpan sementara di register ya, secukupnya. Nah, sebagian yang lain itu adalah dibantu disimpan oleh perangkat memori atau RAM. Kita lihat pada perangkat berikutnya untuk pengolahan. Oke, ini adalah contoh gambar dari struktur sebuah mikroprosesor yang diperbesar ya. Nah, bayangkan ini adalah rangkaian yang terdapat di dalam mikroprosesor. Ini adalah contoh beberapa jenis mikroprosesor yang bisa kita temukan di pasaran. Seperti sekarang sudah keluar dari perusahaan Intel, yaitu Intel Core i9. Juga dari perusahaan AMD ada AMD Ryzen. Kemudian untuk smartphone itu ada Helio dari MediaTek dan Qualcomm ya mengeluarkan Snapdragon. Ini biasa dipakai di smartphone atau di tablet. Kemudian mikroprosesor yang ada di pasaran yang digunakan. Oke, berikutnya yaitu perangkat random access memory atau kita sebut sebagai RAM. Ini membantu perangkat pekerjaan prosesor. Ya, kalau di prosesor tadi ada register yang menyimpan data sementara. Nah, sebagian dari data yang diperlukan untuk diolah itu disimpan di luar prosesor, yaitu pada RAM. Jadi semakin besar kapasitas RAM, maka semakin terbantu pekerjaan pengolahan data oleh prosesor. Nah, RAM atau random access memory ini bersifat volatil, yaitu selama dia ada listrik ya, selama RAM itu mendapatkan tenaga listrik, selama komputernya hidup, maka RAM bisa menyimpan data sebesar kapasitas yang dia miliki. Akan tetapi kalau RAM tidak mendapatkan tenaga listrik, komputer dalam keadaan mati, maka semua data yang disimpan di dalam RAM itu juga akan hilang. Karena itu anak ustadz, kadang-kadang kalau komputer kita sudah terlalu penat bekerja, sudah mulai agak sering hang, biasanya salah satu cara pamungkas untuk menyegarkannya dilakukan di restart gitu ya, agar RAM-nya kosong dan komputer bisa bekerja dengan stabil. Ini adalah beberapa tampilan beberapa RAM yang ada di pasaran. Yang banyak sekarang itu adalah DDR4. Ada yang panjang dan pendek. Yang panjangnya biasa digunakan di desktop ya, komputer desktop. Kalau yang pendek biasanya dipakai di laptop gitu, atau di netbook. Oke, berikutnya yang terakhir adalah motherboard. Nah, motherboard ini sebenarnya kalau disebut bagian dari perangkat pengolahan juga secara 100% juga tidak pas ya. Akan tetapi motherboard ini atau disebut juga mainboard ini berfungsi menghubungkan semua perangkat keras komputer sesuai dengan namanya, yaitu papan induk
semua perangkat keras komputer itu pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung terpasang pada papannya maupun menggunakan kabel yang dipasang pada slot, soket, port atau konektor. Nah, di sini bisa kita lihat kalau antum punya komputer, bisa dilihat di dalam kotak atau casing itu ada motherboard, kemudian bisa dilihat apa saja yang terpasang pada perangkat tersebut di pada motherboard ya. Misalnya di sini ada beberapa bagian. Oke, di sini biasanya terpasang ya, itu bagian untuk ini slot untuk memasang mikroprosesor. Kemudian di sini adalah slot untuk memasang RAM ya. Afwan, kalau untuk mikroprosesor ini disebut soket. Oke, soket untuk prosesor, ini slot untuk RAM. Oke, kemudian ada port ya untuk SATA, port untuk memasang kabel SATA. Kabel SATA ini biasanya dipakai untuk perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD ataupun DVD-ROM atau DVD-RW. Kemudian ada port untuk memasang listrik ya, power dari power supply. Kemudian di sini di back panel bisa kita lihat di bawah ini ada back panel, nanti kita lihat ya. Ini panel-panel yang ada di belakang komputer kita. Kemudian ini untuk floppy, PCI untuk memasang perangkat tambahan seperti perangkat sound ataupun perangkat tambahan USB ataupun perangkat jaringan. Kemudian AGP ini biasanya dipakai untuk memasang kartu-kartu VGA atau kartu grafis yang biasanya kalau kita gamers PCI. Oke, di back panel kita akan temukan biasanya yang seperti ini nih untuk audio, mikrofon, speaker dan line in. Kemudian USB pasti antum sudah sering lihat ya. Kemudian untuk jaringan atau LAN ada VGA yang biasa dihubungkan untuk monitor. Kadang-kadang ada juga komputer kita yang menggunakan HDMI. Ada port mouse, ini mouse lama, mouse yang masih menggunakan mouse jenis PS2 bulat gitu ya. Dan ada keyboard. Oke. Demikianlah Ustadz untuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenal perangkat keras komputer yang pada beberapa waktu lalu mungkin hanya sempat Ustadz bagikan materi cetaknya dalam bentuk PowerPoint karena waktu itu ada masalah gangguan di jaringan. Mudah-mudahan dengan ini antum bisa memahami. Insyaallah kita akan bertemu kembali 2 pekan mendatang. Untuk pekan depan itu merupakan jam dari materi atau pelajaran dari seni budaya. Nanti Ustadz akan berikan beberapa latihan, silakan dikerjakan. Kayaknya nggak ada latihan ya, atau tunggu saja. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.